Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sampai mana pembahasan kita tentang Bidayatul Mujtahid? Masalah al-khamisah yang tadi kitab Ghuslul Yadain wa Zira'aini min furudil wudu. Sebelumnya murojaah tentang niatul wudu, kemudian ghuslul kafain, al-madmadah wal istinsyak, tentang berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Ada 3 pendapat ya. Yang pertama, kedua-duanya sunnah. Yang kedua, kedua-duanya wajib. Dan yang ketiga, membedakan antara memasukkan air ke hidung itu wajib, al-istinsyak, dan madmadah itu sunnah, dengan alasan masing-masing ya. Nah, apa yang kita pilih dari pendapat ini tentang hukum al-madmadah wal istinsyak, apa hukumnya? Apa? Sunnah ya. Walaupun banyak di pembelajaran fikih sekarang banyak yang menguatkan keduanya wajib, bahwa dianggap termasuk bagian dari wajah ya. Kalau misalnya dimasukkan ke dalam bagian wajah, berarti masuk ke dalam perintah di dalam ayat faghsilu wujuhakum. Itu kan yang wajib di dalam Al-Qur'an, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu yang wajib 4. Nah, kalau misalnya madmadah dengan istinsyak ini dianggap bagian dari wajah, ya berarti masuk ke dalam perintah ayat itu. Ya. Cuman kalau kita memasukkan ke dalam sunnah, ya berarti kita tidak memasukkan al-madmadah dan istinsyak ini termasuk bagian dari wajah. Ya, terpisah. Itu bagian dari wajah. Karena memang dikuatkan dengan hadis yang menyebut dari Abu Rifa'ah ya kalau nggak salah. Di situ dijelaskan berwudu dengan apa yang disebutkan dari Al-Qur'an. Ya, yang 4 tadi itu tanpa menyebutkan yang lain. Ya, ketika perintah terhadap seorang Arab gunung ya kalau nggak salah, beliau mengatakan yang 4 tadi, ghasala wajhahu wa yadayhi. Jadi 4 disebutkan sesuai dengan Al-Qur'an tanpa menyebutkan yang lain. Nah, ini menunjukkan yang wajib itu adalah 4 bagian ya. Nah, kemudian tentang mencuci wajah, para ulama sepakat itu wajib karena sesuai dengan tadi ayatnya faghsilu wujuhakum. Cuman mereka berbeda pendapat di dalam 3 tempat. Yang pertama apa? Ya, sesuatu yang putih antara telinga dan pipi. Ya, ini di sini. Ini yang pertama, apakah ini termasuk bagian dari wajah atau tidak? Ya. Kemudian yang kedua tentang pangkal dari jenggot. Ya. Pangkal dari jenggot ini wajib dibasuh atau tidak. Dan yang ketiga tentang menyela-nyela jenggot. Menyela-nyela. Nah, itu bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya bagaimana? Yang pertama tentang antara telinga dan pipi itu gimana? Wajib dibasuh atau tidak? Termasuk wajah atau bukan?
Termasuk atau tidak? Ketika mencuci wajah. Nah tentu kalau kita menggunakan kaidah karena kalau ini tidak dibasuh maka wajah ya tidak akan terbasuh. Walaupun misalnya dikatakan ini bukan bagian dari wajah, ya, tetapi kan dia tidak akan sempurna karena nyambung, ya kan? Karena nyambung, maka bisa masuk ke dalam kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ya, suatu kewajiban ma la yatimul wajibu illa bihi. Ya, suatu kewajiban tidak akan sempurna dengan sesuatu, ya, dengan melakukan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ya, jadi yang mengantarkan kepada kewajiban maka menjadi wajib. Ya, misalnya Sholat itu tidak sah kalau tidak wudu, maka wudu menjadi wajib, ya, gitu. Kemudian wudu yang syarat sah sholat menjadi wajib, maka mengadakan air pun harus wajib, ya kan? Karena tidak akan terlaksana kewajiban berwudu kalau tidak ada air, maka mengadakan air menjadi wajib. Termasuk sekarang orang-orang berselisih tentang bagaimana hukum adanya negara Islam. Ya, nah ini masuk ke dalam kaidah ini. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ya. Yang wajib itu adalah menegakkan syariat Islam. Ya, betul tidak? Wajib tidak menegakkan syariat Islam. Ya, hukum yang diturunkan oleh Allah itu wajib. Nah, untuk menerapkan syariat Islam tidak akan bisa dilakukan kecuali ya ada berdiri negara Islam. Ya, jadi dia masuk dalam kaidah. Walaupun kita cari di Al-Qur'an, di hadis, perintah langsung tidak ada. Yang jelas itu adalah menegakkan syariat Islam, itu jelas wajib. Nah, sehingga menegakkan syariat Islam itu tidak akan terlaksana kalau tidak ada negara Islam, tidak ada pemerintahan Islam. Ya, maka dia menjadi wajib juga hukumnya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Kemudian mengusap atau mencuci ya pangkal jenggot tuh, kalau jenggotnya pendek maka dia wajib karena harus terkena air, ya, harus terbasuh. Ya, kalau jenggot itu pendek, kalau panjang nah baru di sela-sela. Cuman hukum menyela-nyelanya tidak wajib. Ya, hukum menyela-nyela jenggot kalau panjang kan di sela-sela begini kan. Ya, itu tidak wajib. Bahkan dijelaskan bahwa Rasul tidak merutinkan. Ya, Rasul tidak merutinkannya. Kalau sebagaimana di Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim menjelaskan walam yuwazib ala tahlil lihiyatihi. Ya, Rasul tidak merutinkan menyela-nyela jenggot. Nah, kita lanjutkan kepada ghuslul yadain. Bagian siapa pembacaan? Silakan. Oke. Ghuslul yadain. Halo? Ya, ulang lagi. Para ulama bersepakat bahwasanya mencuci kedua tangan dan masker itu rukun wudu dari kewajiban wudu. Kalau Ta'ala karena perkataannya Ta'ala Firman Allah Ta'ala walau diakum dalam marutib dan kedua tamu sampai kepada situ. Waktarafu fi idkhalil marutib fiha dan berselisih
mereka berselisih dalam memasukkan marfik siku kepada Siti pada jumhur wa malik, maka jumhur ulama dan malik itu Yusi ya. Syafi'i dan Abu Hanifah dan Abu Hanifah beliau melihat pada mewajibkan untuk memasukkan marfik tersebut pada ba'du ahli zahir wa ba'du akhir ashabil malik, dan sebagian dari ahli zahir dan orang-orang yang terdahulu, dan juga Mutaakhiri ashabi Malik apa? golongan Mutaakhiri apa mutaakhir? yang baru-baru. Hah? Bukan yang dulu. Mutaakhir apa? Sekarang yang baru-baru Belakangan ya. belakangan. Ya. Orang-orang yang sebagian ashabu Malik, sahabat-sahabat Malik yang belakangan. Belakangan juga tetap masanya jauh dengan kita sama, cuma dia terakhir, jadi bukan generasi awalnya. Ya, jadi ada generasi awal dari sahabat-sahabat Malik. Sahabat-sahabat itu artinya murid-murid Imam Malik. Nah, yang belakangannya gitu. Jadi tidak langsung ke Imam Malik belajar. Kalau ashab berarti langsung. Kalau ashab. Generasi alumni Imam Malik. Dia Imam Malik atas sekolah. alumni terakhir. Wa Tabari berarti dia kalau mutaakhiri masih muda berarti ketika apa namanya? Penerimanya. Ya. Imam Malik ini sudah kolot. Ya, jadi dia belakangan. Jadi ketika yang lain misalnya udah meninggal, ya mereka kan masih ada karena dulu waktu belajarnya masih muda. Ya. Itu kalau sahabat itu berarti sigorus sahabat. Ya. Karena kan ada tobakot, ada tingkatan ya, tobakot. Dalam sahabat itu ada kibarus sahabah, ada sigorus sahabah. Begitu juga tabi'in ya. Ada kibarut tabi'in. Biasanya ada 3 tobakot. Dalam sahabat ada 3 tobakot, tapi ada 3 tobakot. Ya, ada yang kibar, ada yang pertengahan, ya ada yang kecil sekali. Ya, bahkan sahabat pun siapa yang sahabat yang paling terakhir meninggal siapa? Anas bin Malik. Bukan. Abu Sa'id Al-Khudri. Bukan. Itu namanya Abu Tufail. Ya, Abu Tufail dia itu sampai ke pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ya, Abu Tufail. Dia sahabat yang pertama karena dia bertemunya ketika masih kecil melihat Rasul SAW. Ya, umurnya berapa? Kalau kata 7 tahun waktu bertemu dengan Rasul, tapi terhitung sebagai sahabat. Ya, maka di pemerintahan Abdul Aziz dia ada. Abu Tufail itu sahabat yang paling terakhir. Ya. Sahabat yang paling terakhir. Ya, teruskan. Tabari dan Tabari. Nah, udah. Jadi saya simpulkan dulu tadi. Perbedaannya ada berapa pendapat? Jadi ada yang berpendapat bahwasanya malofik atau sikut itu masuk kepada bagian anggota wudhu yang diwajibkan untuk dibasuh. Ada juga yang tidak. Itu yang mewajibkan itu siapa? mewajibkan itu jumhur ulama. Jumhur ya. Jumhur itu apa? Kebanyakan Mayoritas. Ya, mayoritas ulama seperti Malik, Syafi'i, Abu Hanifah. Sedangkan yang mengatakan tidak masuk siapa? Tidaknya ahli zahir dan orang-orang yang Sebagian, ba'du sebagian berarti tidak semua. Sebagian sahabat Malik yang belakangan. Ya. Ahlu zahir itu siapa? Zahiriyah ya. Zahiriyah yang
pencetusnya Daud Az-Zahiri. Tobari juga dia sebagai, selain ahli tafsir kan ada tafsir Tobari. Ya, tafsir itu kitab tafsir yang paling awal. Ya, tafsir Tobari itu yang disusun paling awal. Sebenarnya beliau berencana menulis kitab Tobari itu sebanyak 30.000 lembar ya. Cuman beliau tidak melaksanakannya karena terlalu lama ya, membutuhkan waktu yang sangat lama, maka beliau ringkas menjadi 3.000 lembar. Jadi 30 jadi 3.000 lembar. Sehingga kalau kita baca tafsir Tobari itu ringkas ya. Dan beliau biasa menggunakan istilah wa ta'wilu min hadhil ayah. Ta'wil hadhil ayah. Ta'wil di situ maksudnya tafsir. Ya. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa semua ahli tafsir itu merujuk kepada At-Tabari karena dia yang paling pertama. Ya, dan At-Tabari ini termasuk madrasah madrasah tafsir bi riwayah. Karena dalam tafsir itu ada dua madrasah. Ya, ada madrasah bi riwayah, ya, ada madrasah bi ra'yi. Ya. Nah, beliau juga selain ahli tafsir, beliau seorang mujtahid mutlak. Ya, seorang mujtahid mutlak yang beliau kalau mujtahid mutlak itu sama kedudukannya dengan maksudnya setingkat dengan Imam Syafi'i, setingkat dengan jadi mandiri, dia seorang mujtahid yang mandiri. Ya, itu Tobari masuk ke sana. Seperti juga Ibnu Taimiyah dan yang lain. Ya, maka Tobari masuk. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang mazhab ya, mazhab itu kan bukan hanya 4 mazhab. Ya, yang 4 itu yang terkenal, yang banyak diikuti. Cuma ada banyak mazhab-mazhab yang lain ya, sesuai dengan para imam mujtahidnya, cuma tidak masyhur. Ya. Gitu. Misalnya ada Lais bin Sa'ad. Itu juga sama, mazhab besar sama dengan Malik, sejaman dengan Imam Malik, tapi tidak banyak diikuti mazhabnya. Ya. Bukan sejaman, satu angkatan dengan Malik. Ya, nah kemudian sebab dari perbedaan mereka apa? Satu istilah ini tidak dan sebab dari perbedaan itu adalah itu kan titik 2. Dalam hal itu adalah al-ishtiraku. Ishtirak apa? Ishtirak mustarak. Ada lafaz yang mustarak. Apa mustarak? Satu apa? Ya, satu lafaz mengandung banyak arti. Tapi ini ishtiraknya aladzi fi harfi, di dalam huruf. Jadi dalam huruf pun bisa ada ishtirak. Ya. Nama tangan fi kalamin Arab. Jadi bahwasanya huruf ila itu sekali Kadang-kadang menunjukkan kepada perkata orang Arab itu al-bayat, batas, kepada batasan. Pemerintah yakunu bimana maaf, dan kadang-kadang dikatakan kepada makna maaf atau bersama. Walianu aidon di kalamil Arab, dan kadang juga dalam perkataan Arab tutlaku. Tutlaku ala salah bin ma'anin ala kafi faqad. Al satu al itu ada salah satu ma'anin, 3 makna. 1 alal kafi faqad. 2
Wa dzira'i 2. Terus wal kafi wal dzira'i wal adad wal adud. adud Ya. kaf Kafi apa kafi? Telapak tangan ya, luar dalam. Kafi ini bukan hanya ini tapi dengan luar kafi. Kemudian zero sampai sikut. Ya, sampai sikut zero. Hasta, zero itu hasta, itu hasta. Kemudian kalau adud ini otot. Dari sini sampai sini ini adud. Ya, jadi istirok juga dalam makna kata yad. Ya, disebut tangan. Tangan itu kadang-kadang bermakna apa? Ada 3. 1 kapnya, kap aja. 2 kap dengan zero. 3 kap, zero dan adud. Jadi semua. Jadi yang dimaksud tangan itu yang mana maknanya? Gitu. Terus dan orang yang menjadikan ila itu pada makna ma'a au fahima min al-yadi majmu'ah jadi apa? Fahima minal yadi majmu'ah. Maf'ul bih dari fahima. atau yang berpaham Memahami dari kata tangan. di mata tangan itu ilmu asal Majmu'ah salah satu a'dha. kumpulan dari yang 3. Iya, keseluruhan atau kumpulan dari 3 anggota badan tadi mewajibkan aujaba duhula maf'ul bih. mewajibkan kemasukannya dalam ghusl membasuh cuci. Aman fahima min manzila lal ghayah aminal yadi ma'lum al mirfaq walam yakun had indahu dakhilan fil maqdur. Dan barang siapa yang memahami kata ila itu pada tujuan dan kata tangan itu pada selain dari mirfaq sampai situ. Walam yakunil haddu indahu, dan batasan, ya, batasan baginya tidak dahilan masuk memasukkan tadi itu kepada yang dimaksud kepada masukan. Kalau dia muslimun besok ini anabi berkata anau wasalah dia dari mata asroa fil adud. Dan Imam Muslim kalau dia Mengeluarkan hadis dalam sahihnya dari Abi Hurairah bahwasanya ia mencuci tangan-tangannya sampai melebihi fil adud lebih dalam otot itu harus kata kemudian tangan kirinya seperti itu harus salari jababina kata asroa sapi kemudian ia membasuh tangan kaki kanannya sampai melebihi sat betis harus salari kata kemudian dia juga membasuh tangan kaki kirinya seperti itu makola kemudian dia berkata al-qadar itu Rasulullah SAW bertawadhu seperti itulah pemandian Rasulullah SAW berwudu bahwa hujjatun biqauli man aujaba irqala fil ghusli dan ini menjadi hujjah apa itu? Argumen, alasan. Kecuali bagi orang yang mewajibkan memasukkannya dalam membasuh yang kita tarot adalah tu baina maknayain ala sawa'i wal wujud wajib anna yasara ila ahadil maknayain illa bidalil bahwasanya apabila satu lafaz itu diulang di antara bukan taruh dada ragu-ragu
Apabila suatu lafaz ragu-ragu bainal maknayain di antara dua makna ala sawa yang serupa sejajar, ala sawa wajib an la yusor di wajib wajib alla yusara, wajib tidak diarahkan illa ahadil maknayain kepada salah satu dari mana illa bidalil, kecuali dengan dalil ya. baiklah ila fi kalamil arab azharu fi makna al-ghayah minha dan baiklah Jika keadaan ila dalam perkataan Arab itu azharu binampak fi makna al-ghayah kepada makna ghayah batas minha darinya fi makna ma'a dari makna ma'a daripada pada makna dalam itu ada fi, daripada kata iyad kata ila dalam makna ma'a. karena jika ismiyati azharu fi maduna abdul dan demikianlah nama tanah itu lebih nampak Pada selain dari adud atau minggu fi ma'al adud adanya di mana yang lebih kekuatan di atas adud atau fakor pada bidatiruha maka orang yang berkata bidatiruha tidak memasukkannya menjadi hasil bila dia arjahu. menjadi hasil bila Ya, perkataan orang yang tidak memasukkannya dari segi dilalah lafadznya lebih kuat. Wa qaulu man dalam menjati hadzal asar abyan, dan perkataan orang yang memasukkannya dari segi asar, dari segi riwayat, periwayatannya lebih jelas. Illa an yuhmala diarahkan, dibawa mandub muhtamilatun kama taro. Permasalahannya itu muhtamilatun apa? Ya, berkemungkinan, artinya ya. Sebagaimana kamu lihat. Apabila kaumun dan sungguh kaum telah berkata inal goya ta'ilakana tenjisi dirgoya. Sesungguhnya batas itu apabila termasuk jenis dari yang mempunyai batas itu daholat fihi, masuk ke dalamnya. Dan jika jenisnya ya, jadi untuk ini penjelasannya. Jadi dalam mencuci tangan ya, mereka bersepakat itu wajib karena perintah Quran jelas wa aydiyakum ilal marafiq. Cuman mereka berbeda pendapat ya di dalam memasukkan mirfaq, yaitu siku ini. Ya, apakah termasuk tangan yang harus wajib dibasuh atau tidak? Ya, ini mereka berbeda pendapat. Yang pertama ada yang berpendapat wajib membasuh sikut. Ya, itu pendapat jumhur ulama, Malik, Syafi'i, Abu Hanifah. Ya, nah sedangkan yang tidak mewajibkannya, mirfaqnya tidak masuk ke dalam tangan, itu adalah pendapatnya sebagian, bukan semua, sebagian ahlu zahir dan sebagian sahabat Malik yang terakhir dan juga Tobari. Nah, perbedaan pendapat mereka itu disebabkan berbeda di dalam memahami kata ila dua. Yang pertama memahami kata ila dalam ayat wa aydiyakum ilal marafiq. Kata ila berbeda pendapat karena ila di situ musyarak. Bisa dua makna. Yang pertama goyah, yang kedua ma'a. Jadi kata ila itu bisa diartikan goyah, batasan. Ya, nah kalau dikatakan batasan berarti batasan itu tidak termasuk. Ya, gitu. Kalau dikatakan batasan,
ya biasa dimaknainya tidak masuk ke dalam yang dibatasinya, mahdud. Had batasannya tidak masuk kepada mahdud yang dibatasi. Ya, tangan sampai sikut. Sikutnya kalau dimaknai goyah, ya maka sikutnya itu enggak masuk ke dalam tangan yang dibasuh itu. Yang kedua ma'a, maknanya ma'a, ilah di situ maknanya ma'a. Bersama. Nah, kalau bersama berarti masuk, sikut itu masuk ke dalam tangan yang harus dibasuh. Ya, kemudian yang kedua tentang istiraq dalam makna dalam kata yad. Ya, tadi ada 3, bisa al-kaf saja atau kaf wa dhira atau kaf dhira dan al-adud. Ya, nah orang yang melihat, nah sini dijelaskan faman ja'ala ila bimakna ma'a aw fahima minal yad majmu'a salasati a'dha aw jabaduhu laha fil ghusl. Ya, siapa yang melihat menjadikan ila itu maknanya ma'a dan juga yad di situ masuk juga al-mirfaq, maka mewajibkan mirfaq itu. Karena mirfaq juga termasuk nama, masuk ke dalam nama tangan juga. Ya, sedangkan wa man fahima min ila al-ghayah min al-yad madunal mirfaq, ya siapa yang memahami kata ila itu dengan goyah batasan, wa minal yad, dan memahami kata yad itu yang di bawah mirfaq, ya yang di bawah mirfaq ke sana. Jadi kaf dhira mirfaqnya enggak masuk. Ini memahami kata tangan, mirfaq tidak masuk. Lam yakunul had indahu dahilan fil mahdud. Ya, had yaitu mirfaq tadi tidak masuk ke dalam mahdud yang dibatasi di dalam mencuci tangan. Ya, nah kalau kita lihat Imam Al-Qurtubi ini, Ibnu Rusyad Al-Qurtubi, beliau menguatkan mana? Yang pendapat yang mana? Ya, beliau menguatkan pendapat yang ma. Karena di sini disebutkan riwayat, ya sampai ketika Rasulullah SAW mencuci tangan kanannya sampai melebihi asyra'afil adud, ya sampai ke otot sampai ke sini. Berarti kan sikutnya kena. Ya, sikutnya terbasuh. Begitu juga yang yang kiri, ya. Kemudian kakinya sampai mencapai ke betis, ya. Gitu. Nah, ini menjadi hujah bagi orang yang mewajibkannya. Nah, kemudian dikatakan kalau satu lafal itu beragu-ragu, ya, taruh ada lafdz baina maknayain. Dengan kata yad itu bisa maknanya kaf saja atau kaf dan ziro. Nah, itu kan taradud. Ya, ragu-ragu. Satu lafaz maknanya bisa ini, bisa ini. Ada 2 makna. Kemudian 2 makna itu sama sejajar. Ya, artinya satu lafaz itu bisa dimaknai yang pertama, bisa juga dimaknai yang kedua. Ya, tidak ada yang lebih kuat. Tidak ada yang lebih kuat. Kalau tidak ada yang lebih kuat, maka tidak boleh diarahkan kepada salah satu maknanya, ya, kecuali ada dalil. Ya, tidak boleh diarahkan kepada salah satu makna kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada salah satu makna itu. Kalau tanpa ada dalil, maka hukumnya sama, mau dipahami makna yang pertama ataupun dipahami makna yang kedua, sama sejajar. Ya, tapi kalau ada dalil, nah itu akan menjadi kuat. Nah, walaupun kata beliau kata ilah itu di dalam, nah itu makna kata ilah. Ilah itu bisa dipahami goyah, bisa juga dipahami ma'ah. Ya kan? 2 makna taradud. Kemana maknanya? Nah, walaupun kata beliau dalam perkataan orang Arab, ya kata ilah itu azhar fi makna goyah, lebih kuat dari makna goyah daripada makna ma'ah. Ya, dan begitu juga kata tangan itu lebih kuat diarahkan kepada makna dunal adud, yang di bawah adud. Dunal adud yang di bawah adud daripada fauqal adud, di atas adud. Ya, itu lebih walaupun katanya di dalam perkataan Arab biasanya dimaknai ketika ilah itu adalah untuk goyah. Ya.
Nah, maka kata beliau orang yang tidak memasukkannya dari segi dilalah lafziyah, ya, yaitu tadi kalau mengatakan bahwa makna kata ila di situ lebih kuat, ya, lebih kuat kepada makna goyah, ya kan, lebih kuat kepada makna goyah kata ila itu karena biasa dipakai dalam perkataan Arab. Kemudian yang kedua, kata iyad itu lebih kuat dimaknai yang di bawah dari adud itu. Nah, berarti dengan memilih pendapat bahwa sikut itu tidak termasuk karena ila dimaknai goyah, itu lebih kuat secara dilalah lafziyah. Ya, lebih kuat dari segi dilalah lafziyah. Ya, dan sedangkan orang yang mewajibkan sikut termasuk dari dicuci dalam tangan itu dari segi adanya asar riwayat tadi, abyan lebih jelas, ya, gitu. Kecuali asar itu hanya saja, ya, asar itu diarahkan kepada mandub, ya, wal mas'alatu muhtamalatun kama taro, dan permasalahannya juga berkemungkinan yang pertama, berkemungkinan juga yang kedua. Jadi berkemungkinan muhtamilatun, ya, muhtamilatun itu maksudnya terbuka, artinya bisa dipahami yang ini, bisa juga dipahami yang itu muhtamilatun, ya, seperti itu. Nah, cuman beliau mengatakan waqad qala qaum, sebenarnya ini yang terakhir ini juga menjadi satu penguat juga untuk pendapat yang mewajibkan. Ya, ini sebagai jawaban juga karena ada yang mengatakan bahwa goyah itu, batasan itu kalau termasuk jenis dari yang dibatasi maka dia masuk. Tapi kalau bukan termasuk jenis maka tidak masuk. Misalnya apa? Sikut masuk tangan tidak? Kan cucilah tangan sampai sikut. Yang disuruh cuci apa? Tangan. Ya kan? Batasannya sampai sikut. Sikut masuk tangan tidak? Masuk. Berarti dia masuk ke dalam yang dicuci. Itu kan karena masuk jenis tangan juga. Berbeda kalau bukan jenisnya. Misalnya kamu berjalanlah di keramik ini, ya, sampai tembok. Sampai tembok masuk nggak ke dalam jenis itu, lantai? Tidak, berarti kan nggak terlewati kan si temboknya, atau misalnya tembok ataupun yang lain. Karena bukan termasuk jenis, termasuk dalam ayat Quran wa atimmus siyama ilal lail. Ila itu kan goyah, batasan. Wa atimmus siyam, sempurnakanlah saum ilal lail. Ila itu goyah sampai malam. Malam termasuk nggak ilal lail? Tidak kan? Tidak masuk ke dalam saum. Karena saum sampai apa? Sampai maghrib. Ilal lail sampai malam. Nah, goyah di situ yang batasnya sampai malam. Karena malamnya tidak termasuk jenisnya, ya, maka malam itu tidak termasuk ke dalam saum karena bukan termasuk jenis. Nah, sedangkan di sini, mirfaknya itu termasuk jenis tangan sehingga masuk. Nah, itu secara bahasa pun, ya kan, walaupun tadi mengatakan makna goyah itu lebih sering digunakan dalam bahasa Arab, ya, untuk memaknai kata ila, tapi dengan penjelasan ini bisa terbantah, ya, bisa terbantah dari segi bahasa juga, ya, apalagi dikuatkan dari segi riwayat, ya, termasuk juga di dalam ayat lain dikatakan, misalnya kata ila itu maknanya ma'a, misalnya dalam ayat lain apa? Misalnya dalam surah An-Nisa, ya, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Kata ila di situ maknanya ma'a. Ya, jangan kau makan harta mereka anak yatim ila amwalikum. Ila di situ maksudnya ma'a, bersama harta kalian. Jadi campur. Ya, jadi ada di dalam ayat-ayat Quran yang lain pun, ya, kata ila itu dimaknai dengan kata ma'a. Ya, sehingga tentu kita
yang dikuatkan itu adalah pendapat bahwa sikut itu termasuk bagian dari yang dicuci ya, di dalam tangan. Ila di situ maknanya lebih kuat kepada ma'a, bersama. Ataupun dimaknai goyah juga karena goyahnya min jinsi. Ya kan, apa min jinsi apa? Min jinsi dzil goyah. Ya daholat bihi. Gitu. Ya, ada pertanyaan? Sampai situ.